ada resep itu oke. Jadi kalau misalnya pasien sudah pernah kontrol, pasti ada riwayat resep. Ya, jadi kamu tinggal ngeklik riwayat resep. Nanti akan keluar 3 resep terakhir. Ya, itu. Terus kalau misalnya kan kalian lihat ya, kalau di kulit ada loratadin, tahu ya loratadin, anti histamin, AH1 yang enggak ngantuk. Relizema cleanser ini sabun, saya nulis sabun ya, sabun untuk badan, sabun untuk wajah, untuk kulit kering lah pokoknya intinya. D3 ini ya vitamin D3 ini yang 5000 ya. Terus Carmet ini urea 10%. Oke, lanjut ke sini dulu. Jadi Carmet itu urea 10% ya. Jadi kalau BPJS itu hanya bisa meracik satu racian, baik itu oral ataupun topikal. Jadi saya milih yang topikal. Topikalnya obat oles opo. Nanti tunggu. Jadi saya ngeraciknya kalau nanti belajar resep racian lagi ya. Jadi asid salisil biasanya saya tulis 5, misalnya saya nulis ini ya, gunakan resep. Oke. Nah, nih. Asid salisilnya 5%. Kalau betasol krim 60 gram ini. Fulajik kalau BPJS biasanya ada tulisan R di sampingnya ini. Ya, fulajik asam fusidat 2%, ini antibiotik. Ini steroid, ini antibiotik. Steroidnya lebih banyak dibanding antibiotiknya. Biasanya saya nulisnya pagi sore gatal. Ya, jumlah 1 bentuk salep 2 JDUE pagi sore gatal. Ya, ini racian saya untuk semua pasien eksim yang lukanya gatal atau kering, bukan luka yang bercak merahnya gatal, kering, jadi nggak ada luka basah. Kalau dia ada luka basah biasanya kebalikannya 80, fulajiknya 80, clobetasolnya 20. Terus kalau kalian CBD nulis laporan, kalau bisa nggak boleh nulis produk merek yang bermerek. Maksudnya fulajik ini kalian nulisnya asam fusidat, jangan fulajik. Carmet kamu nulisnya urea, krim urea 10% atau 20%, jangan Carmet gitu ya. Terus nggak boleh racian, satu lagi. Kalian hanya boleh ngeracik nanti kalau kalian sudah lulus dokter internship, boleh ngeracik terserah. Tapi kalau sekarang nggak boleh ngeracik ya. Misalnya, nanti aja tuh ya. Jadi ini contoh resep BPJS saya. Dan ini biasanya maksimal 110. Jadi kalau sudah 110 sudah nggak bisa ngeresepin. Yang ininya maksimal 4 item, 5 sama ini. Ya, jadi kalau di sini sudah pengen tambah lagi sudah nggak bisa. Kalau masih bisa biasanya ada tanda plusnya kan. Gitu. Ya, ini juga nggak bisa nambah lagi racian kedua loh. Racian kedua nggak bisa karena penulis. Jadi raciannya cuma 1 aja. Gitu ya. Paham untuk yang di sini? Oke. Kita lanjut dulu ke pasien tentang krim racian. Tuliskan resep krim racian yang terdiri atas asam salisilat, clobetasol krim, asam fusidat, sama pelembab, misalnya gitu. Untuk pasien psoriasis, misalnya gitu ya. Jadi sebentar, ini yang sering terjadi adalah kalian nulis bahan aktifnya tapi nggak nulis gramnya. Jelas nilai kalian nggak cangkep ya. Kalian harus nulis gramnya. Kebaca nggak tulisan saya? Apaan? Oke, bisa dilihat dua-duanya dua bahan aktif yang sama, fulajik fometason. Yang membedakan apa? Yang membedakan gramnya, jumlah gramnya. Yang satu banyakan asam fusidatnya untuk antibiotik ya, yang satu banyakan steroidnya.
Kalau banyak antibiotiknya berarti itu untuk luka, untuk ulkus mole, untuk ulkus decubitus itu bisa. Oke, jelas. Kalau yang ini untuk kasus gatel dimanapun, kecuali yang gatelnya karena jamur, jangan pakai ini, tambah banyak jamurnya ya. Ini gatel karena eksim, misalnya untuk dermatitis atopi, dermatitis numularis, untuk lichen simple kronik kayak gitu ya. Kalau misalnya mau ditambahin asam salisilat 5% ya. Kalau merahnya itu tebel banget kayak tadi Pak Katemin ya, Pak Katemin itu kamu bisa sampai 10% atau 20% untuk persenan asam salisilatnya, ngerti ya. Kalau untuk soalnya asam salisilat ini bentuknya apa? Bentuknya bubuk serbuk ya. Ini ada bedak juga, bedak salisil kan namanya, tapi ini bentuknya bubuk dan dia diencerin dalam alkohol kalau di farmasi ngeraciknya itu. Jadi kalau kamu ini nggak ada steroidnya, kalau kamu tambahin di sini di tempat yang salep luka ini di mana steroidnya cuma sedikit, biasanya pasien akan ngerasa cekit-cekit atau perih kayak gitu, sama kayak pasien tadi kali ya kayak gitu ya. Jadi pasien akan ngerasa perih atau cekit-cekit gitu. Makanya kalau untuk luka saya nggak kasih AS karena takut pasiennya ngerasa nggak enak atau perih kayak gitu ya. Jadi saya kasih untuk pasien eksim di mana steroidnya jumlahnya lebih banyak dibanding yang bahan yang lain kayak gitu ya. Jadi ini eksim, untuk dermatitis numularis, untuk atopi, untuk lichen simplex, untuk psoriasis vulgaris, psoriasis pustulosa itu pakai ini semua. Kalau itu resep saya, ya beda sama resep dokter yang lain. Oke. Ini untuk yang berikutnya saya tulis di sini aja. Salep 24. Salep 24 itu tulisnya gram ya, bukan persen. Karena ini sudah persen-persennya sudah ada di sini. Konazol 10, omeprazol 5, sepah, krim, dain. Apa artinya dain olah? Dalam masukkan ya. Pasien. Jadikan dalam satu pot. Dain olah itu pot. Ini apa? Oke. Sama salep 24, miconazol, mometasone. Yang beda adalah dosis gramnya. Miconazol, mometasone. Miconazol lebih banyak pada resep yang atas, berarti ini dipakai untuk jamur, baik untuk tinea maupun candidiasis ya, candidiasis cutis, candidiasis intertrichinosa, tinea apapun ya, kecuali tinea umuium. Tinea umuium yang di kuku itu butuh asam salisilat yang lebih tinggi, biasanya saya kasih antara 20-40% untuk yang tinea umuium ya. Terus yang ini untuk dermatitis seborrheic ya. Jadi kalau kamu ada pasien jamur, berarti resepnya yang atas, banyakin jamurnya dibanding steroid. Kalau banyak steroidnya dibanding anti jamurnya, itu untuk seborrheic gitu ya. Tapi kalau kamu ditanyain obat tinea apa, jangan sekali-sekali kamu bilang steroid ya, karena itu kamu langsung nggak lulus gitu ya. Karena ini tuh hanya untuk pengetahuan kalian nanti kalau kalian intensif. Ternyata steroid itu masih bisa dipakai untuk racian kalian, baik itu obat ini maupun obat minum. Kalau saya ngeracik obat minumnya biasanya ada lagi ya, ketoconazol 1 tablet
metil prednisolon 8 mg, disesuaikan dengan berat badan ya. Miseva, Pul, DTD, Daincap nomor 20, Signa 2DD1, PC, jamur. Misalnya ini Cefixim 100 mg atau 1 tablet ya. Metil prednisolon 8 mg, Miseva, Pul, DTD. Misalnya pasien selulitis yang ngeluh nyeri banget, kamu bisa kasih ini infeksi kuman misalnya gitu ya. Nah, ya. Jadi steroid ini yang topikal, ini yang oral sistemik ya. Bisa dikasih, bisa diracik. Jadiin dalam satu kapsul anti jamurnya sama steroidnya. Steroid kalau saya sesuaiin sama berat badan. Kalau misalnya gulanya pasien diabetes gulanya 500 apa, ya kamu kasih cuma 4 mg nggak apa-apa kayak gitu ya. Jadi benar-benar disesuaikan sama kondisi pasiennya, berat badan sama penyakit lainnya apa. Terus ini yang selulitis tadi yang saya bilang, misalnya ada infeksi kuman, impetigo ataupun pioderma, selulitis itu ya antibiotiknya saya racik sama steroid juga kayak gitu supaya lebih cepat. Ya, Miseva, Pulf, DTD jadikan dalam satu kapsul. Kapsulnya jumlahnya 20. Signa 2DD1 2 kali sehari untuk infeksi. Paham sampai sini? Jelas ya. Jadi saya sudah ngasih pelajaran resep racikan sama resep ini ya. Terima kasih dokter. Ya, oke, silakan dibawa aja nggak apa-apa.